Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2117. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan menunggu, menatap Raja Tianbei, merasa bingung. Dikatakan bahwa Raja Tianbei dari kerajaan Yong sangat mendominasi seperti guntur, dan dia adalah dewa perang abadi dari kerajaan Yong. Mengapa dia begitu suka menyanjung? Raja Tianbei berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Bukan hanya saya, tetapi saya, pemimpin kerajaan Yong saya, yang mengetahui masalah ini, dan setelah mendengar ini, jadi pemimpin kerajaan Yong saya secara khusus mengirim saya ke sini dan memerintahkan saya untuk memberikan hadiah kepada saudara Qin. Mendengar itu mata Saroye berbinar, sementara Qin Chen juga terkejut, tidak menyangka bahwa pemimpin kerajaan Yong memberinya sebuah hadiah. Raja Tianbei membalikan tangannya dan dia mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana ungu. Kotak kayu cendana ungu itu sangat jernih seperti batu giok yang sempurna, itu mekar dengan cahaya ungu yang indah. Di dalamnya tampak ada cahaya redup yang mengalir. Kotak kayu cendana ungu, kata Saroye. Mata Saroye berbinar. Benda ini sebenarnya terlihat seperti kayu, akan tetapi sebenarnya itu bukan kayu. Ini adalah sejenis batu giok spiritual yang berasal dari kedalaman langit berbintang. Benda ini dibuat dengan menyerap cahaya ilahi selama ribuan tahun. Objek kotak kayu cendana ungu ini mungkin bernilai ratusan kristal kaisar. Saroye berasal dari klan Komodo. Dia berpengetahuan luas. Dia mengetahui secara mendetail bahwa harta karun yang dapat disimpan dalam kotak kayu cendana ungu ini tentunya merupakan harta karun kelas atas. Dan begitu Raja Tianbei mengangkat tangannya, kotak giok itu terbang ke arah Qin Chen. Dan lalu Qin Chen pun membuka kotak giok itu dan melihat di dalamnya ada batu kasar berwarna putih jernih yang disimpan di dalam kotak kayu tersebut. Itu adalah urat murni yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam batu kasar putih ini, permukaan batu itu memiliki kilau yang tertahan, dan itu bahkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar, dan itu berputar menghadirkan penampilan aneh dan ganjil. Samar-samar Qin Chen sepertinya melihat dunia terus berkembang dan muncul di ujung kehampaan. Qin Chen juga merasakan rasa keagraban pada batu tersebut. Ini dia, kata Qin Chen. Dia diam-diam bertanya-tanya. Aura ini cukup dekat dengan aura yang dia rasakan dari pohon suci Wukong di tangan Nona Rona, seolah-olah itu berasal dari sumber yang sama. Saudara Qin, tolong segera tutup kotaknya, kata Raja Tianbei. Pada saat ini Raja Tianbei berkata, karena ini adalah benda spiritual luar angkasa yang diperoleh pemimpin kerajaan saya dari reruntuhan 10.000 dewa. Itu adalah sebuah alam rahasia khusus di dalam laut semesta selatan. Itu berisi kekuatan ilahi, ruang khusus. Itu harus disimpan dalam kotak kayu cendana roh ungu untuk menunda hilangnya kekuatan ilahi. Reruntuhan 10.000 dewa, kata Saroye. Dia tiba-tiba berseru dari samping. Hati Qin Chen pun menjadi tergerak dan dia menatap Saroye. Tuan, reruntuhan 10.000 dewa ini adalah salah satu alam rahasia di lautan kosmik. Dikabarkan bahwa ada warisan setingkat kaisar dewa di dalamnya. Ini adalah tempat tersisa di mana banyak orang kuat bertempur di zaman kuno, kata Saroye. Dia menjelaskan, warisan dari tingkat kaisar dewa. Mata Qin Chen segera berbinar. Kaisar dewa itu termasuk dalam ranah legendaris di lautan alam semesta. Itu telah mencapai ujung jalan dan merupakan eksistensi tertinggi.
Faktanya, masyarakat umum tidak tahu banyak. Di mata mereka, orang kuat seperti Raja Tianbei sudah menjadi batas dunia ini. Adapun monster tua seperti pemimpin kerajaan Yong, itu yang telah hidup selama ratusan juta tahun, mereka hanya ada di antara legenda. Bahkan beberapa pemimpin tertinggi di kerajaan Yong, seorang kaisar agung belum pernah melihat pemimpin kerajaan Yong. Karena karakter seperti pemimpin kerajaan Yong itu hanyalah sebuah legenda. Namun untuk karakter seperti Raja Tianbei dan Saroye, Kaisar Dewa, itu bukanlah sebuah legenda, melainkan itu adalah sesuatu yang dapat disentuh semua orang. Dengan kekuatan teman kecil Qingchen, saya harus memiliki pemahaman tentang reruntuhan para dewa. Benda spiritual luar angkasa ini tidak hanya memiliki fungsi untuk memahami kekuatan ruang, akan tetapi juga merupakan kunci menuju reruntuhan para dewa, kata Raja Tianbei. Dia menjelaskan seraya tersenyum. Dia lalu berkata lagi, Saudara Qin juga mengetahui bahwa di zaman kuno laut semesta selatan kita ada ahli teratas tingkat luar angkasa bernama Kaisar Mingkong. Dan Kaisar Mingkong, pencapaian luar angkasa orang ini begitu dalam sehingga dia bisa mencapai puncaknya. Namun nyatanya Kaisar Mingkong ini hanyalah seorang kaisar agung tahap akhir biasa. Hanya saja alasan mengapa transformasi seperti itu terjadi padanya itu mungkin adalah karena dia menghabiskan seluruh tabungan hidupnya. Dan dia mengalami pertempuran tak terduga setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa, kata Raja Tianbei. Dia berkata dengan tulus, Pemimpin kerajaan Yong saya tidak mengetahui asal-usul dari Saudara Qin. Jadi dia tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh Saudara Qin. Dan harta latihan atau teknik atau senjata biasa mungkin tidak sejalan dengan keinginan dari Saudara Qin. Jadi dia meminta saya untuk membawa benda spiritual dari luar angkasa ini dari reruntuhan para dewa. Karena saya mendengar bahwa Saudara Qin memiliki pencapaian luar biasa pada kekuatan luar angkasa, dan saya pikir apapun yang terjadi, benda spiritual luar angkasa ini pasti akan bermanfaat bagi kultivasi Saudara Qin di masa depan, kata Raja Tianbei. Dia menjelaskan secara mendetail. Terima kasih atas kebaikan pemimpin kerajaan Yong dan juga atas kebaikan senior Raja Tianbei, kata Qingchen. Dia berkata sambil menyimpan kotak giok ungu itu. Saya akan menerima barang ini dan saya berharap senior Raja Tianbei, saya akan menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pemimpin kerajaan Yong Anda untuk saya, kata Qingchen. Dia mungkin tidak peduli dengan harta karun lainnya, akan tetapi Qingchen pasti akan peduli dengan benda spiritual luar angkasa yang dapat pergi ke reruntuhan para dewa. Karena menurut apa yang dikatakan oleh senior kaisar kuno, reruntuhan 10.000 dewa ini sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan jalan abadi kuno. Karena akhir dari reruntuhan 10.000 dewa itu adalah jalan abadi kuno, dan reruntuhan 10.000 dewa ini sebenarnya adalah bagian dari jalan abadi kuno. Dan jika saya ingin pergi ke jalan abadi kuno di masa depan, maka reruntuhan para dewa ini adalah tempat yang harus saya lewati, kata Qingchen dalam hati. Dia benar-benar memahami reruntuhan para dewa ini. Ya, Saudara Qin, sama-sama, kata Raja Tianbei. Dia merasa senang saat melihat Qingchen menerima kotak giok ungu itu. Ngomong-ngomong, pemimpin kerajaan Yongku juga memberitahuku bahwa dia sangat mengagumi Saudara Qin, kata Raja Tianbei. Dia lalu melanjutkan perkataannya. Dan kata pemimpin kerajaan Yong saya, jika Saudara Qin tertarik, Anda bisa datang ke kerajaan Yong saya kapanpun, dan negara Yong kami bersedia memberi Saudara Qin status sebagai pemuja, dan Anda dapat menikmati banyak sumber daya dari negara kerajaan Yong kami. Mendengar itu, Qingchen menyipitkan matanya. Namun derajat Yong, Raja Tianbei menjelaskan tentang derajat pemuja untuk jangan meremehkan status ini. Karena sebagai seorang pemuja, jika seorang pemuja suci bertugas sebagai pemuja di kerajaan Yong kita, maka dia akan dianggap sebagai salah satu dari kita. Dan jika Saudara Qin bersedia, maka Saudara Qin bisa pergi ke kediaman raja sebagai pemuja. Jika Anda bisa lolos ujian magang di bawah ini, maka Anda bisa menjadi penguasa negara.
Namun ujian penguasa kerajaan untuk menerima murid itu sangatlah sulit. Sekarang negara Yong kami tidak memiliki perbatasan, hanya satu orang yang lulus dan secara resmi diterima menjadi murid dari pemimpin kerajaan Yong, kata Raja Tianbei. Dia tampak berkata, ini adalah kesempatan besar. Meskipun dia sudah menjadi raja dengan nama keluarga berbeda di kerajaan Yong dan dia memiliki status bangsawan, namun dia masih belum sebaik murid langsung dari pemimpin kerajaan Yong, karena menjadi murid langsung dari pemimpin kerajaan Yong itu sangatlah sulit sekali. Apa, murid langsung pemimpin kerajaan Yong? Kata Qin Chen, dia tercengang. Saroye hanya bisa melirik ke arah Raja Tianbei, matanya sedikit terkejut. Imajinasi orang ini terlalu bagus, bukan? Bukan apa-apa yang harus dikatakan, maka itu tidak perlu dikatakan. Terima kasih kepada pemimpin kerajaan Yong dan juga senior Raja Tianbei atas kebaikan Anda, Qin Chen berkata seraya tersenyum. Lalu dia berkata lagi, kalau begitu saya akan memikirkannya lagi. Mendengar itu Raja Tianbei tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan emosi, sayalah yang tiba-tiba menawarkan itu, akan tetapi kondisi kerajaan Yong kita sebelumnya selalu terbuka untuk saudara Qin, kata Raja Tianbei. Dan setelah mengatakan itu, Raja Tianbei menatap tajam ke arah Qin Chen. Murid langsung dari pemimpin kerajaan Yong, siapa di Laut Semesta Selatan ini yang tidak bersedia? Pasti mereka tidak akan melepaskan kesempatan besar seperti itu. Namun asal-usul Qin Chen di depannya mungkin lebih menakutkan sehingga tidak tergerak sedikit pun. Saya telah didukung oleh senior kaisar kuno dan juga senior kaisar Dewa Nisa. Lalu apa yang bisa pemimpin kerajaan Yong itu ajarkan kepada saya, kata Qin Chen. Dirinya tahu betul bahwa meskipun pemimpin kerajaan Yong adalah sosok paling menonjol di alam semesta selatan, namun jika dia ingin mengajari diri Qin Chen mungkin tidak akan banyak membantunya. Tapi bagaimanapun juga Qin Chen tetap menerima kebaikan dari pemimpin kerajaan Yong. Ngomong-ngomong saudara Qin, saya memiliki permintaan yang tulus. Saya ingin tahu apakah saya dapat bersungguh-sungguh. Pada saat ini Raja Tianbei tiba-tiba menggosok tangannya dan berkata, oh, Qin Chen pun menoleh. Saya berbasis di kerajaan Yong dan telah melakukan perjalanan ke Laut Semesta Selatan, bahkan pergi ke Laut Semesta yang jauh ketika saya masih muda. Namun konon saudara Qin sangat kuat, dan saya ingin tahu apakah kita bisa saling belajar dari satu sama lain, kata Raja Tianbei dengan malu-malu. Dia hanya menyebutkannya sekarang karena dia takut jika dia menyebutkannya secara langsung di awal. Ketika dia masuk, mungkin saudara Qin akan mengira bahwa dia bermusuhan. Mendengar itu, Qin Chen melirik Raja Tianbei dan dalam sekali lihat, Qin Chen langsung tahu betul bahwa Raja Tianbei ini adalah seorang idiot seni bela diri. Oke, bisa, kata Qin Chen, dia mengangguk. Qin Chen juga ingin bertarung melawan kaisar tingkat tertinggi di Laut Semesta Selatan untuk merasakan betapa kuatnya lawannya dibandingkan dengan Sage Agung Yilong atau Kaisar Yoming. Di sini saja, kata Qin Chen. Dia mengambil langkah maju dan datang ke tengah aula. Mendengar itu Raja Tianbei tertegun dan berkata, saudara Qin, mengapa kamu tidak mengambil tempat yang lebih luas? Kalau gua ini rusak maka... Hahaha, tidak masalah, kata Qin Chen. Dia langsung tertawa. Melihat ini Raja Tianbei hanya bisa menggelengkan kepalanya. Berpikir jika dia menyampaikan berita itu, dia hanya akan memberi Qin Chen gua baru dan bahkan gua yang lebih besar. Kalau begitu, tolong saudara Qin, kata Raja Tianbei dengan tenang. Oh ya, silahkan, kata Qin Chen. Dia memandang pihak lain sambil tersenyum. Segera sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Raja Tianbei. Pedang ini sangat kuat dan besar. Begitu muncul, aura mendominasi yang tak ada habisnya naik ke langit. Dan boom, Raja Tianbei sebelumnya sangat tenang dan anggun, akan tetapi sekarang, ketika dia menjadi serius, niat dan aura membunuh yang mengerikan dari Raja Tianbei seperti badai langsung menutupi seluruh gua dan mengubahnya menjadi alam domain yang menakutkan. Momentum ini, kata Saroye, dia sangat meremehkan Raja Tianbei pada awalnya, akan tetapi sekarang matanya menjadi sedikit serius. Kekuatan mengerikan seperti itu bisa dibandingkan dengan ayahnya. Ini adalah dewa pembunuh yang nyata, jelas tidak seperti Sage Agung Yilong. Saudara Qin, aku akan mengambil tindakan, kata Raja Tianbei. Dia mengingatkan dan boom.
Saat berikutnya, sungai pedang hitam legam yang besar muncul tepat di kehampaan menebas ke arah Qin. Karena ini hanya pertandingan saja, maka tidak ada pihak lain yang melepaskan kekuatan penuhnya. Tubuh mereka yang hanya menggunakan pemahaman Dao mereka tentang hukum Dao besar untuk saling menyerang. Tapi ketika putaran cahaya pedang ini muncul di depan Qin, serangan dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya langsung menyelimutinya ke segala arah. Itu hampir seperti berlalunya waktu dan duar ledakan. Qin merasa seolah-olah ada cahaya pedang gelap di mana-mana di depannya, juga tumpukan mayat dan lautan darah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menjerit tajam di kehampaan, hampir merobek ruang. Selain itu, lapisan niat membunuh tidak ada habisnya, secara langsung menekan jiwa Qin. Dalam pedang ini tidak hanya serangan fisik akan tetapi juga penindasan mental. Dalam sekejap cahaya pedang ini telah menyentuh kulit Qin. Sangat tajam. Qin langsung merasa bahwa kekuatan Qin saat ini sangat mengerikan yang terkandung dalam pedang ini. Ini 10 kali lebih kuat daripada Sage Agung Yilong. Tapi Qin berdiri di sana tanpa bergerak. Namun pada saat cahaya pedang hendak mengenainya, 2 jari di tangan Qin tiba-tiba terulur dan seketika pedang ini langsung tersangkut pada 2 jari di tangan Qin dan energi pedang yang menakutkan menembus dan sehelai rambut di punggung jarinya terpotong menjadi retakan. Boom! Raja Tianbei langsung menghunus pedangnya dan melangkah mundur. Dia pun memandang Qin dengan tidak percaya. Pedang sebelumnya sangat cepat dan kejam, tapi bagaimana Qin bisa dengan mudah menjepit pedang kaisarnya di depannya hanya dengan 2 jari? Ini sungguh menakjubkan.